masa jabatan Ketua Umum Parpol yang kalau kita perhatikan sekarang ini memang seperti tidak terbatas, bisa seumur hidup. Bahkan kalau tahu seorang Ketua Umum tetap menjabat Ketua Umum setelah dia meninggal, mungkin bisa juga nanti kalau dia meninggal yang menjalankan roda organisasi cukup ketua harian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah informasi tentang munculnya gugatan kepada MK terhadap masa jabatan Ketua Umum Partai Politik yang selama ini undang-undang mengaturnya bisa hanya masa jabatan seorang Ketua Umum Partai Politik berdasarkan ADRT. Namun tampaknya yang diinginkan oleh penggugat ini ada aturan yang mengatur bahwa dalam ADART partai politik itu harus dicantumkan masa jabatan seorang ketua umum partai politik 5 tahun, bisa dipilih kembali untuk periode kedua, setelah itu tidak bisa dipilih kembali. Jadi sama seperti masa jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Itu tampaknya yang disampaikan oleh penggugat ini. Namun kita melihat gugatan ini telah ditolak oleh MK. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita baca sebuah berita tentang hal ini. Suara.com menurunkan berita di bawah judul pro kontra gugatan masa jabatan ketua parpol dibatasi, ditolak MK. Berita ini hari Kamis 29 Juni 2023. Suara.com, gugatan masa jabatan ketua umum partai politik menuai pro dan kontra. Pasalnya, gugatan yang diajukan oleh dua orang warga Nias, Eliadi Hulu dan Saiful Salim ini dianggap aneh. Latar belakang keduanya yang diduga bukan berasal dari kader politik pun membuat banyak pihak bertanya-tanya. Gugatan soal undang-undang partai politik terkait masa jabatan Ketua Umum Parpol ke Mahkamah Konstitusi MK tersebut pun secara jelas meminta agar MK mengubah ADRT yang mengatur soal masa jabatan menjadi 5 tahun saja dan hanya bisa dipilih 1 kali. Gugatan ini pun lantas mendapat respon dari banyak pihak, termasuk para kader partai. Sebagian politikus pun mewajarkan gugatan ini karena sejatinya hak rakyat adalah menggugat jika ada hal yang dianggap keliru. Ya, sebenarnya wajar aja masyarakat menggugat. Tujuannya ya biar ada sirkulasi kepemimpinan di dalam semua organisasi. Karena pada dasarnya kekuasaan dengan waktu lama itu berpotensi menyimpang, ungkap Ketua DPP PKS Mardani Ali kepada wartawan pada Senin 26 Juni 2023. Ini maksudnya Mardani Ali Sera.
Tak hanya itu, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya menanggapi santai isu soal gugatan tersebut. Kalau itu kan disesuaikan dengan anggaran dasar masing-masing partai. Jawab Prabowo singkat sambil tertawa saat ditemui wartawan di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 26 Juni 2023 kemarin. Hal ini pun juga direspon oleh Waketum PAN Yandri Susanto. Menurut Yandri, gugatan masa jabatan Ketua Umum partai politik ini tidak kuat secara materi dan hukum untuk digugat ke MK. Gugatan yang diajukan oleh pemohon ini menurut kami kurang tepat. Untuk urusan ketum partai itu urusan rumah tangga partai masing-masing. Dan biasanya regulasi yang diterapkan dalam internal partai sudah diatur dan disesuaikan dalam ADRT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai masing-masing. Jelas Yandri. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi MK sendiri sudah menolak gugatan yang diajukan oleh pemohon atas uji material Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang membahas soal masa jabatan ketum parpol. Hal ini disebabkan karena pemohon dianggap tidak serius dan secara ekuo tidak memenuhi syarat. Sahabat BN, sedikit menarik apa yang dilakukan oleh dua orang warga masyarakat ini menggugat pasal yang mengatur tentang masa jabatan Ketua Umum Partai Politik pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Satu hal yang mungkin menarik kita perhatikan dalam gugatan ini adalah tentang masa jabatan Ketua Umum Parpol yang kalau kita perhatikan sekarang ini memang seperti tidak terbatas. Berapa maunya saja, bisa seumur hidup. Bahkan kalau partai seorang ketua umum tetap menjabat ketua umum setelah dia meninggal, mungkin bisa juga nanti kalau dia meninggal yang menjalankan roda organisasi cukup ketua harian saja. Bisa jadi begitu kalau kita melihat kepada undang-undang ini. Itulah mungkin yang membuat ada dua orang di antara 280 juta lebih warga negara Indonesia saat ini yang coba mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sesungguhnya kenapa ini tampaknya perlu digugat? Padahal seperti dikatakan orang-orang partai tadi, ini kan urusan partai. Tetapi untuk diketahui, sebuah partai politik tidak sama dengan perusahaan. Kalau sebuah perusahaan terbatas, katakanlah PT atau CP, itu bisa jadi direktur utamanya tetap itu saja selama-lamanya. Mungkin tidak jadi persoalan, karena memang itu milik pribadi yang boleh dikatakan tidak ada kaitannya dengan publik. Tidak ada. Tetapi partai politik ada ketersinggungannya, ada irisannya, ada keterkaitannya dengan publik, dengan masyarakat banyak. Makanya kalau kita perhatikan, wajar saja ada warga masyarakat yang ingin menggugat masa jabatan seorang ketum yang berkepanjangan ini. Apa persoalannya dengan publik? Kita tahu partai politik itulah yang melahirkan pemimpin negara, pemimpin bangsa, presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR. Itu dilahirkan oleh partai politik.
Kenapa dikatakan dilahirkan oleh partai politik? Pejabat-pejabat yang disebutkan tadi, mulai dari presiden sampai kepada anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota, itu pencalonannya itu melalui partai politik. Kalau melalui partai politik, pucuk pimpinan partai politik itu adalah ketua umumnya partai politik. Kalau demikian, jika seorang ketua umum partai politik bisa selama-lamanya, tentu saja dia bisa berpengaruh terhadap kepemimpinan nasional, terhadap kepemimpinan provinsi, kabupaten kota, terhadap situasi perwakilan di DPR, dipengaruhi, diatur, atau dikendalikan oleh seorang ketua umum yang dia tidak punya batasan masa jabatan. Seorang ketua umum misalnya yang pada periode lalu partainya turut mengusulkan orang yang akan jadi presiden, orang yang akan jadi gubernur, bupati, wali kota, orang yang akan jadi anggota DPR. Periode besok dia lagi jadi ketua umum, dia lagi yang jadi pengendali di partai itu. Besok dia lagi ketua umum, dia lagi pengendali dari partai itu. Dengan demikian, seorang ketua umum partai, kalau dia selama-lamanya menjadi ketua umum, bisa dikatakan dia selama-lamanya jadi pengatur pemerintahan di negeri ini. Pengaruhnya bagaimana? Sangat-sangat berpengaruh. Sebuah partai misalnya yang dipimpin oleh seorang ketua umum yang memenangkan pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan yang mendudukkan seseorang menjadi anggota DPR, nanti yang duduk itu jelas ada pengaruh kendali dari dia. Apa buktinya? Kita mendengar ada malah partai seperti PDIP yang ketua umumnya menyatakan presiden yang dari PDIP itu adalah petugas partai PDIP. Jadi jelas sekali betapa besar pengaruhnya ketua umum partai. Sampai ketua umum partai menyatakan bahwa presiden yang dari partainya itu adalah petugas partainya. Begitu besar pengaruhnya. Dengan demikian, seandainya ketua partai tidak diatur masa jabatannya, bisa jadi nanti akan berimplikasi kepada kekuasaan atau kepemimpinan di suatu negara, di suatu provinsi, di suatu kabupaten, akan bisa dibawa pengaruhnya selama-lamanya. Kalau demikian, hanya beda-beda tipis dengan kekuasaan yang dipegang oleh seseorang tanpa batas waktu kekuasaannya. Makanya dengan demikian, kalau seorang ketua umum partai terlalu lama memimpin sebuah partai, sangat dikhawatirkan akan membawa dampak yang kurang baik terhadap demokrasi di negara ini. Dan ini juga menjadi pemikiran oleh seorang pengamat politik, Ujang Komarudin, yang mengatakan tidak baik
seorang ketua partai memimpin terlalu lama. Dengan demikian, walaupun ditolak oleh MK gugatan dua orang yang mengajukan gugatan ini, setidaknya ini sudah menjadi pemikiran bagi bangsa ini. Mungkin dalam skala yang sangat kecil hanya 2 orang, tetapi dengan adanya gugatan 2 orang warga negara ini, kita melihat sekarang cukup banyak yang tersentak untuk memperbincangkannya, untuk membahasnya, untuk memikirkannya. Jadi kalau kita ingin tidak sempat negara ini terjebak kepada kepemimpinan yang tanpa batas, setidaknya ke depan tentu perlu dipikirkan oleh negara tentang batasan masa jabatan ketua umum partai politik. Mungkin ada lagi contoh betapa berpengaruhnya partai politik terhadap langkah dan kebijakan pemerintahan di negara kita. Ketika maupun MD memohon atau meminta dalam suatu rapat kepada DPR RI agar menindaklanjuti secepatnya pembahasan tentang rancangan undang-undang perampasan aset, seorang anggota DPR malah mengatakan mereka bisa saja melakukannya dengan catatan ada perintah dari ketum partainya. Dan ketika dia tanyakan kepada kawan-kawannya yang dari partai lain, apakah memang begitu dari partainya, kita dengar serentak mengatakan iya. Jadi apa artinya? Ketua umum partai itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan, langkah, keputusan di parlemen. Andaikan ketua umumnya mengatakan ini belum perlu dibahas, jangan kalian bahas, tidak akan dibahas. Ini perlu dibahas secepatnya, ya dibahas. Bayangkan kalau dia menjadi ketua umum berpuluh-puluh tahun atau selama hidupnya. Sekarang kita lihat contoh yang paling baru ini. Kita mendengar dulu ketika ada demo dari kepala desa agar masa jabatannya dijadikan 9 tahun. Rakyat kita lihat dulu menolak masa jabatan kepala desa 9 tahun ini. Tetapi tiba-tiba baru-baru ini undang-undang tentang masa jabatan seorang kepala desa 9 tahun itu telah disahkan oleh DPR. Coba jika ketua-ketua umum partai memerintahkan kepada kadernya yang ada di parlemen, yang ada di fraksi-fraksi, jangan bahas rancangan undang-undang ini, atau jangan jadikan masa jabatan kepala desa 9 tahun, jelas tidak akan jadi. Jadi di sini terlihat betapa berkuasanya ketua umum partai. Betapa berkuasanya. Banyak pihak dulu yang menganggap kalau kepala desa ini jabatannya dijadikan 9 tahun, bagaimana nanti regenerasi di desa ini akan berjalan. Bayangkan 9 tahun masa jabatan seorang kepala desa. Kalau 2 kali periode dia memimpin 18 tahun. Bagaimana akan terjadi regenerasi di desa tersebut? Itu kata rakyat. Tetapi tampaknya kata partai bukan begitu. Pertimbangan partai bisa jadi untuk menjadikan
kades ini nanti menjadi tim sukses partainya yang mendukung itu untuk pemenangannya nanti pada Pilpres 2024 maupun pada pemilihan legislatif. Dan ini yang perlu mungkin diwaspadai oleh rakyat nanti. Rakyat nanti akan mengawasi gerak langkah para kepala desa yang telah terkabul permintaannya ini, agar jangan sampai dia yang menjadi tim sukses dalam Pilpres, dalam Pileg, dalam Pilkada. Karena seorang kepala desa harus netral di desanya. Apalagi sekarang Presiden Jokowi mengatakan dia tidak akan netral, dia akan tetap cawe-cawe. Tentu nanti sangat dikhawatirkan kepala desa ini begitu pula. Berani pula dia nanti mengatakan saya tidak akan netral, saya akan cawe-cawe. Katanya, bisa jadi. Kalau itu yang terjadi, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh rakyat, terjadinya nanti stagnan terhadap perjalanan demokrasi kita. Terjadinya keterkungkungan demokrasi kita. Dan terjadinya diktatorian dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sekali lagi, perlu agaknya ke depan dipertimbangkan lagi masa jabatan Ketua Umum Parpol yang sekarang seperti tidak ada batasnya ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.